في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب Kami berkunjung ke sebuah perkampungan bernama Nuwakhat untuk singgah di Mahzarah At-Taisir. Dari ibu kota kira-kira berjarak 1,5 jam perjalanan. Dan Mahzarah ini juga mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Terus terang, tempat ini kami kenal dari bacaan dan tidak pernah melihat sebelumnya. Kami melihatnya hanya di televisi, tapi belum pernah melihatnya langsung. Sekarang kami benar-benar di tempat ini dengan udara yang sangat enak. Kami sekarang berada di Mahzarah At-Taisir, sebuah tempat yang disinggahi oleh banyak siswa dari dalam Mauritania dan luar Mauritania. Siswa yang Anda saksikan ini, pakaiannya, wajah-wajah mereka biasa saja dan penuh kesederhanaan. Tapi mereka ini adalah para penuntut ilmu dan menghafal banyak matan. Kemudian saya tanya pada mereka, apa mereka juga hafal Al-Quran? Mereka jawab, ya tentu, mereka menghafal Al-Quran terlebih dulu. Baru ilmu syar'i, ilmu bayan, mantik, logika, usul fikih, mustalah hadis, nahwu, dan banyak ilmu syariat lainnya. Sekarang saya duduk dengan seorang teladan yang sangat menonjol. Dia adalah Syekh Muhammad, seorang hafidz kitab Allah. Dia adalah salah seorang siswa di pusat pembelajaran Al-Quran Taisir yang indah ini. Syekh Muhammad. Ya. Anda sudah menghafal Al-Quran Al-Karim? Ya. Sejak kapan Anda mulai menghafal Al-Quran? 7 atau 6 tahun. 7 tahun? Masya Allah. Ya. Semoga Allah menjaga Anda. Saya ingin tanya kepada Anda berkenaan dengan hafalan Al-Quran. Ujian tentang hafalan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Cukup, semoga Allah memberkahi. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن. Di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada saya dalam perjalanan ini, saya bisa bersanding dengan salah seorang ulama kaum muslimin. Beliau adalah Syekh Muhammad Hasan, hafizahullah, di pusat pembelajaran Al-Quran Mahzarah Taisir. Dan ribuan orang sampai sekarang, Masya Allah, menjadi ulama dan berlanjut hingga kini. Syekh, Masya Allah, berapa usia Mahzarah ini sampai sekarang? Sampai sekarang kira-kira sudah mencapai 50 tahun. Masya Allah, 50 tahun? Iya benar. Syekh, sekarang kami dalam acara ini berbincang tentang hafalan Al-Quran dan seputar motivasi untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon kesediaan Anda dengan ilmu dan juga nasihat dari hati agar pemirsa
termotivasi untuk mengarahkan diri kepada Al-Quran, terutama untuk menghafalkan Al-Quran? Silahkan sampaikan. Ibnu Badi dalam awal karyanya menyebutkan, seseorang yang faham Al-Quran adalah sebaik-baik perhiasan bagi seorang insan. Allahu Akbar. Dan sebaik-baik yang dia ketahui dan ajarkan, dia menjadikannya sebagai Allahu Akbar. pola pikirnya dari apa yang telah dia pahami. Allahu Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa seseorang yang mahir dalam Amin. Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bagi mereka adalah surga, mereka masuk ke dalamnya, seluruhnya akan masuk ke dalamnya. Allahu Akbar. Inilah balasannya. Iya, zalimun li nafsihi, yang dosanya mengalahkan kebaikannya. Sedangkan muktasid, orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Sedangkan sabikun bil khairat adalah orang yang kebaikannya lebih banyak. Iya, seluruhnya masuk surga. Seluruhnya. Iya, bersama kami sekarang Syekh Ahmad Hamadi, dan beliau adalah murid yang juga menonjol di sini. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Anda punya pendapat dan mereka juga punya pendapat. Masya Allah. Jadi kalau saya boleh tahu, apakah Anda berasal dari kampung ini? Ya tidak, saya tidak berasal. Tapi Benar, saya lihat tidak. aksen Anda seperti orang yang berasal dari kampung ini. Tidak, saya berasal dari sebuah tempat yang jaraknya 1.300 km. 1.300 km? Iya, sejauh itu. Untuk apa Anda menempuh jarak yang begitu jauh? Untuk menuntut ilmu. Masya Allah, kapan Anda hafal Al-Quran? Itu saat saya berusia 16 tahun. Saat Anda berusia 16 tahun? Iya, benar. Sekarang boleh saya tanya hafalan kitab Allah? Baiklah. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Perjumpaan yang sangat indah bersama para hafiz dan para ulama. Mereka mengajarkan ilmu syariat. Tempat ini tempat memproduksi ulama. Ini adalah rahasia penting yang bisa membantu Anda menghafal kitab Allah. Dan rahasia ini sangat penting, yaitu perasaan yang penting bagi penghafal Al-Quran, yaitu khusyuk bersama Al-Quran. Menghadirkan hatinya ketika dia sedang membaca dan menghafalkan Al-Quran. Merasakan benar bahwa kalam yang sedang dibacanya adalah kalam Allah. Hal ini akan bermanfaat dan sangat membantu Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran pada sebuah gunung, pada makhluk Allah Ta'ala yang sangat besar, maka dia akan khasyan mutasodian atau tunduk terpecah belah. Allah juga mensifati orang-orang mukmin dalam ayat lain apabila membaca Al-Quran dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan mereka, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan Al-Quran dari Jibril alaihissalam menghadirkan hatinya. Di dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Al-Amin yaitu Jibril ke dalam hatimu, wahai Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang yang memberi peringatan. Maka apabila Anda ingin menghafalkan Al-Quran, buka di mana saja, tapi bacalah dengan khusyuk dan ketahuilah bahwa Al-Quran yang Anda baca ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih berada di Mahala, menikmati suasana bersama para hafidz Quran, yaitu Abdurrahman dan Abdul Razak. Percakapan kami sangat hangat dan juga suara yang merdu. Saya dengar kamu juga mau pergi ke Qatar. Iya. Dan kamu akan mengikuti sebuah perlombaan yang dikenal dengan Lomba Al-Jazirah. Bisa kamu ceritakan, Masya Allah? Kita membuat rekaman di sini, kemudian hasilnya dikirim ke sana. Perlombaan ini diikuti oleh peserta yang sangat banyak, dan bagi yang lolos karena bacaan tajwid dan suaranya tergolong bagus, maka akan mendapat kesempatan untuk ikut di Qatar. Masya Allah, kalau begitu kamu ke sana. Ya, Saya dapat insya Allah. informasi bahwa yang memilih kamu Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Mashrawi. Iya. Padahal Iya. setahu kita, Dr. Ahmad Isa Al-Mashrawi adalah syekh dari para imam yang Masya Allah ada di Mesir ini. Jadi kalau beliau yang telah memilihnya, berarti Syekh Abdul Razak ini termasuk anak yang mutqin dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sudah membuktikannya. Orang bilang Al-Quran itu sulit dan mereka tidak bisa menghafalnya. Menurut kamu bagaimana? Al-Quran tidaklah sulit, kita saja yang membuatnya sulit. Sebagaimana saya tadi sampaikan, saya bisa berikan saran, usahakan setiap hari dia bisa menghafalkan sesuai dengan kemampuannya. Iya. Misalnya satu surat saat dia menyelesaikan juz naba, dia bisa meningkatkan sesuai kemampuan otaknya, setengah atau satu halaman. Sesuai kemampuannya. Iya. Iya, sesuai kemampuannya. Iya. Terus surat demi surat sampai dia bisa menyelesaikan Al-Quran Al-Karim. Kemudian lakukanlah murajaah. Bagaimana kalau kita dengarkan Syekh membaca dengan qiraat Mustafa Ismail? Demi Allah, kalau itu yang Anda inginkan akan menjadi penutup perjumpaan yang manis. Iya. Jadi kita Iya, dengarkan tentu Syekh saja. membaca? Iya. Silakan. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Masya Allah. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Masya Allah. Masya Allah. Para pemirsa, dalam kisah musyafir bersama Al-Quran ini, tentu kami sudah menjumpai banyak teladan, baik yang sudah tua atau yang masih kecil. Kami pernah menjumpai seorang yang cukup tua, usianya sekitar 50 tahun, tapi dia sudah menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini, seorang anak kecil, remaja yang begitu spesial, usianya baru 8 tahun tapi sudah menjadi hafiz Al-Quranul Karim. Apalagi dia bukan menghafal biasa, dan saya mengujinya, dan Masya Allah, Tabaraka Rahman ternyata hafal dengan itqon. Jika Anda lebih tua atau sebaya, tentunya bisa menghafalkan Al-Quran. Salah satu anak Anda atau siapapun yang sebaya dengannya, yang sekarang menyaksikan acara ini, pasti juga bisa menghafal sebagaimana yang dia lakukan. Karena semuanya memang sudah sangat jelas, sudah dibuktikan, seperti yang dia lakukan. Tapi sebelum saya tutup perjumpaan ini,
Syekh Abdurrahman ingin memberikan Insya Allah. nasihat dari hati, maka saya persilahkan Syekh Abdurrahman untuk memberikan nasihat, supaya pemirsa lebih bersemangat. Saya ingin sampaikan kepada para pemirsa dan sahabat-sahabat yang sekarang menyaksikan acara ini dimanapun, apakah belum saatnya kita merasa khusyuk? Apakah belum datang waktunya untuk kita segera kembali kepada Al-Quran? Orang seperti Syekh kami ini, Syekh Fahad ini, semoga Allah menjaganya dan selalu memberikan ridho kepadanya, yang melakukan perjalanan untuk memperlihatkan kehebatan dari Al-Quran kepada semua, baik dari negara maju ataupun terbelakang, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, untuk mengambil pelajarannya. Dan mohon Anda memperkenankan saya untuk menutup perjumpaan ini dengan membacakan sebuah ayat firman Allah Azza wa Jalla. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Pemirsa, sekarang saya masih di Mahala dan masih dalam keadaan lelah dari berbagai perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, kemudian datang lagi ke Mahala, tapi Syekh Abdurrahman menolak dan telah melakukan instruksi militer. Syekh Fahad, jika Anda datang ke Mahala, harus makan musalfit dengan kami. أحباب في الجنة تحيتهم سلام حفظ شرفهم كلام رب الأنام بيرتلوا في الليل وأطراف النهار يا رب تجعلهم مع السفر الكرام رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا